wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini kita akan membahas tentang networking model. Oke, langsung aja ya. Yang pertama di sini ada pengenalan networking model. Networking model adalah sebuah konsep dalam arsitektur jaringan yang digunakan sebagai standar dalam proses komunikasi data perangkat dalam jaringan. Selain menjadi standar networking, model ini juga memberikan panduan tentang bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses dalam jaringan. Selanjutnya di sini ada definisi. Yaitu, sebelum networking model, ada setiap vendor memuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Kedua, karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi, usaha untuk membangun suatu jaringan komputer yang sangat besar. Lalu, oleh karena itu, dibuatlah sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO atau International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, Open System Interaction, atau bisa juga disebut OSI 7 Layer Model. Lalu di sini ada gambar before versus after networking model. Kalian teman-teman bisa lihat, sebelum mengenal di sini terlihat tidak beraturan dan berantakan. Bisa terjadi data bertabrakan atau hal lain. Dan di sebelahnya, setelah ada networking model terbit, di sini semua rapih, tersusun dengan rapih. Lalu networking model itu ada dua, yaitu satu, networking sekarang menggunakan TCP/IP model. Ini karena TCP/IP lebih formal dibanding OSI. Sebaliknya, karena OSI lebih kompleks, maka sering digunakan untuk kebutuhan edukasi. Di sini ada struktur OSI versus TCP/IP model. Yang pertama yaitu OSI model. OSI model dikembangkan oleh Interaction Organization for Standardization atau ISO sebagai kerangka kerja untuk menghubungkan sistem yang berbeda dalam jaringan. OSI model memecah hukum komunikasi menjadi 7 lapisan, dari fisik hingga aplikasi, untuk memberikan standar komunikasi yang konsisten. Di sini ada pengenalan TCP atau IP. TCP atau IP model juga dikenal sebagai protokol internet, merupakan dasar dari jaringan internet dan desain lebih sederhana dibandingkan OSI model dengan hanya 4 lapisan. Model ini dibuat oleh US Department of Defense atau DoD. Model ini menghubungkan fungsi beberapa lapisan OSI ke dalam satu lapisan yang lebih luas. Lalu, cara kerja jaringan TCP/IP. 1. Memecah data menjadi paket kecil. Cara kerja pertama yaitu memecah data menjadi paket-paket kecil sebelum ditransmisikan ke media lain yang disebut layer. Kedua, paket dikirimkan melalui router. Router berfungsi untuk mengirimkan sekaligus menentukan rute pengiriman paket data. 3. Paket berhasil dikirim ke tujuan. Jika paket sudah terkirim dan sampai di alamat tujuan, selanjutnya layer TCP/IP akan menjalankan tugasnya masing-masing, mulai dari penerjemahan sinyal menjadi data hingga akhirnya disusun menjadi sebuah file utuh. Struktur TCP atau IP model yaitu application layer atau lapisan aplikasi.
melayani antarmuka untuk aplikasi atau perangkat lunak, untuk berkomunikasi melalui jaringan protokol HTTP, FTP, SMTP, dan lainnya. Dan ada juga transport layer atau lapisan transport, yaitu mengatur pengiriman data dan memastikan keandalan komunikasi antar aplikasi pada host yang berbeda. Protokol utama yaitu TCP dan UDP. Perbedaannya itu apa sih? TCP atau disebut juga dengan Transmission Control Protocol. TCP menggunakan koneksi. Data dikirim secara berurutan, mencegah data yang macet, dan mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan. Negatifnya, terdapat banyak komunikasi dua arah antara kedua pihak sehingga butuh waktu yang lebih lama. Sedangkan UDP atau disebut juga dengan User Datagram Protocol tidak berbasis koneksi, tanda pengenal atau nomor urut, tidak mengoreksi kesalahan pengiriman, dan tidak peduli apabila paket hilang. Positifnya, UDP mengirimkan data jauh lebih cepat ketimbang TCP. Fungsi utama TCP atau IP model. TCP atau IP model lebih berfokus pada fungsionalitas dan efisiensi dibandingkan dengan OSI model dengan fungsi utama, yaitu menyediakan standar komunikasi jaringan dan internet, menyederhanakan protokol dengan hanya menggunakan 4 lapisan. TCP atau IP Network Layer. Network layer atau lapisan jaringan merupakan proses di mana setiap perangkat komputer diberikan identitas berupa IP address. Pemberian IP address berperan sebagai alamat yang berguna untuk mengkoneksikan sejumlah perangkat dalam jaringan. Selain itu, IP address juga dapat mencegah terjadinya kesalahan alamat ketika dilakukan pengiriman paket. Selanjutnya, untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk mengenani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Lalu data link atau physical layer. Data link mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah VCS, yaitu Error Direction Mechanism, hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Lalu physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer atau mendefinisikan secara fisik apa yang dilakukan untuk menghubungkan antar divisi. Encapsulation dan decapsulation ini yang terakhir teman-teman. Pada komputer, pengiriman terjadi proses pemecahan paket data menjadi paket yang lebih kecil dengan penamaan yang berbeda sesuai dengan masing-masing layer. Setelah paket dipecah-pecah menjadi potongan yang lebih kecil, juga dilakukan proses pembungkusan paket data yang disebut dengan encapsulation. Pada komputer penerima terjadi proses sebaliknya, yaitu proses pembukaan bungkusan paket yang diterima dari pengirim. Decapsulation
dan proses penggabungan kembali pecahan-pecahan paket data menjadi paket data yang utuh. Oke teman-teman, mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Dadah.